wabarakatuh. Kami dari kelas B angkatan 2023 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halmahera akan memaparkan materi dengan judul pasar input dan permintaan serta penawaran tenaga kerja. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi, lebih singkatnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Diki Hermawan dengan NIM B1A1230058 dan rekan saya. Dan saya Monalisa Bandungu dengan NIM B1A1230008. Mari kita simak pembahasan. Baik, materi pertama adalah permintaan pada pasar input sebagai permintaan turunan. Permintaan pada pasar input disebut permintaan turunan karena permintaan terhadap input seperti tenaga kerja bergantung pada permintaan terhadap output yang dihasilkan. Misalnya, jika permintaan barang meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang tersebut. Materi kedua yaitu permintaan tenaga kerja atau demand for labor, yang definisinya adalah permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan pada tingkat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat upah, permintaan barang atau jasa, produktivitas tenaga kerja, biaya produksi, dan teknologi. Materi ketiga adalah penawaran tenaga kerja atau supply for labor, yang definisinya adalah penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat upah, jumlah penduduk, usia kerja, tingkat pendidikan, preferensi individu terhadap kerja, dan waktu luang. Sekian, terima kasih. Yang akan dilanjutkan penjelasan pada kurva yang dijelaskan oleh saudara rekan saya Mawon, dipersilahkan. Baik, pada kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kurva permintaan dan penawaran serta titik keseimbangan dari tenaga kerja. Baik, di sini telah saya gambar kurva permintaan, kurva penawaran, dan kurva titik keseimbangan. Untuk penjelasan masing-masing, maka saya akan membahas satu persatu. Untuk kurva permintaan, di mana memiliki bentuk dari kiri atas ke kanan bawah, posisinya menurun, memiliki makna, artinya jika upah tenaga kerja meningkat, maka jumlah tenaga kerja yang diminta oleh suatu perusahaan akan menurun. Nah, untuk kurva penawaran memiliki makna, memiliki bentuk dari kiri bawah ke kanan atas, meningkat. Artinya jika upah tenaga kerja semakin banyak, maka orang-orang yang bersedia bekerja itu akan semakin meningkat. Jadi orang-orang yang bekerja akan memiliki insentif lebih besar untuk individunya untuk memasuki pasar kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai titik keseimbangan dari suatu perusahaan. Memiliki bentuk titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, dinamakan titik equilibrium atau titik keseimbangan, memiliki makna bahwasannya pada titik ini jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Artinya tidak, dalam hal ini tidak memiliki kekurangan serta kelebihan dalam pasar kerja. Maka kesimpulan dari itu bahwasannya untuk memastikan pasar tenaga kerja berfungsi secara optimal, jika upah tenaga kerja ini lebih tinggi, maka di tingkat keseimbangan maka akan terjadi namanya pengangguran. Sedangkan apabila upah tenaga kerjanya lebih rendah, maka akan terjadi kekurangan tenaga kerja. Sekian dari kami. Sekian dan terima kasih. Akhir